Oke, masuk yang pertemuan berikutnya. Jadi untuk yang week 6. Di sini kita masuk ke metode-metodenya dari sistem inferensi fuzzy. Nah, yang pertama, jadi ini kita pakainya 3 metode, sebenarnya banyak ya metodenya, cuma kita pakai yang umum dulu, yang ada Tsukamoto, Mamdani, sama Sugeno. Jepang ya Sugeno, bukan Jawa Pak Sugeno. Nah, ini untuk yang pertama metode Tsukamoto. Jadi di sini ini if X is A dan Y is B, then Z is C. Jadi sempat dibahas yang tadi sebelumnya. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alpha predikat atau fire strength. Tadi kita bahas juga, hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata berbobot. Nah, tadi yang kayak defasifikasi tadi, ada yang metode COG, ada yang pakainya rata-rata. Misalkan diketahui dua rule berikut, di mana A, B, dan C adalah himpunan fuzzy. Fx is A1, and Y is B1, dan Z is C1. Kemudian if X is A2 and Y is B2, then Z is C2. Nah, di sini tahapan fuzzy-nya. Jadi umumnya tadi ada yang 3 tahap tadi. Di sini yang Tsukamoto, yang pertama adalah fuzzifikasi, yang kedua adalah pembentukan basis pengetahuan fuzzy atau rule dalam bentuk if then. Kemudian 3, mesin inferensi menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai alfa predikat tiap-tiap rule, alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan seterusnya. Nilai alfa predikat digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas, crisp, untuk Z1, Z2, Z3, sampai Zn. Nah, defasifikasinya ini pakai yang rata-rata Z bintang ini. Sigma dari alfa I kali Zi dibagi sigma alfa I. Jadi perlu ada hitungannya ya ini ya. Nah, di sini ini ya yang tadi masih ingat ada min atau dot untuk yang rule-nya. Nah, ini yang A1, A2, B2, B1, kemudian C1, C2. Di sini variabel satunya, nah ini ya, ini untuk istilahnya logiknya di sini. Nah, nanti akan kelihatan, ini harusnya B1. A1, B1, A2, B2, C2. Kan tadi kan rule-nya ini ya. Gambarnya kebalik. Nah, di sini untuk A1, variabel A1 dia di titik ini. Nah, masuk ke sini. Untuk variabel kedua, yang B1, ini dia di titik ini. Kemudian di C1-nya, ini masuknya ke alfa 1-nya adalah ini, Z1-nya ini. Kemudian untuk yang kedua, A2-nya ini dia di titik ini. Kemudian di sini, variabel 2-nya di sini. Nah, ini ketemu alfa 2 sama Z2-nya. Nah, ini ada variabel 3. Jadi rata-rata terbobotnya adalah yang pakai tadi defasifikasi untuk yang average A1 kali Z1, alfa 1 kali Z1 ditambah alfa 2 kali Z2 dibagi alfa 1 tambah alfa 2. Langsung ke contohnya aja biar gak bingung. Jadi suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari. Dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Ini persediaan. Dengan skala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari, diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi, perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. Nah, ini aturannya, ini R itu rule ya, rule 1. R1, if permintaan turun, N persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Nah, ini masih udah ngerti lah ya untuk logikanya. Jadi,
Kalau permintaannya turun, tapi persediaannya banyak. Jadi produksinya kan ya nggak perlu banyak-banyak kan. Jadi produksi barangnya yang dikurangi. Kemudian untuk yang rule kedua atau R2, if permintaan turun dan persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. Permintaannya turun, kecuali kalau naik ya, jadi produksinya naik. Jadi kalau permintaannya turun dan persediaan sedikit, maka nggak perlulah produksi barang banyak-banyak, jadi dan produksi barang berkurang. Kemudian untuk R3, if permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barangnya bertambah. Kemudian untuk yang rule keempat, if permintaan naik and persediaan sedikit dan produksi barangnya bertambah. Berapa kemasan makanan jenis A, B, C yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah ini kan kita harus cek lagi ya, yang min-max-nya itu berapa. Nah, di sini untuk solusinya ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu permintaan. Yang pertama permintaannya terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Kan tadi if permintaan turun, if permintaan naik. Nah, ini dia turun sama naik. Jadi yang paling tinggi tadi adalah 5.000 untuk permintaan, yang paling rendah adalah 1.000. Ini ya. Ini naik dari 1.000 ke 5.000, kemudian kalau turun dari sini ke 5.000, kemudian tadi ada yang ditanyakan 4.000, jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan, nah di sini 4.000 ini ada di titik 0,25 sama 0,75 untuk yang permintaan. Nah ini titiknya untuk yang naik. Ini dia di titik 0,75, untuk yang turun dia ada di 0,25. Nah, ini ada rumusnya, kemudian sebentar ya. Kemudian ini untuk U permintaan turun X sama dengan 1 kan tadi ya, yang nilai X-nya ini. Nah, 5.000 min X kan turun. Dibagi 4.000. Nah, X-nya ini adalah kurang dari sama dengan 1.000, X diantara 1.000 dan 5.000, dan X lebih dari 5.000. Nah, ini untuk rentangnya. Ini rentangnya ya, kalau X lebih dari sama dengan 5.000, ini dia 0 nilainya, tapi kalau X kurang dari 1.000, dia nilainya 1. Kemudian untuk U permintaan naik, nah ini rentangnya, kalau X-nya kurang dari sama dengan 1.000, maka dia 0. Jadi dilihat grafiknya. Nah, pakainya ini. Kemudian ini yang ditanyakan itu kan yang di 4.000 ini. Berarti X dikurangi 1.000 dibagi 4.000 ketika di rentang di antara rentang 1.000 sampai 5.000, yang X-nya ini di tengah. Kemudian untuk nilai keanggotaan 1, X lebih dari sama dengan 5.000. Nah, ini yang ini. Ini yang naik kan. Nah, ini dia yang 1 itu yang di 5.000, dan yang 1.000 itu yang di angka 0. Kita bisa mencari nilai keanggotaannya untuk U permintaan turun nilai 4.000, berarti 5.000 dikurangi 4.000 dibagi 4.000. Nah, ini Bapak kayak ini sama dengan 0,25. Nah, untuk permintaan naik 4.000 ini berarti sama dengan 4.000 dikurangi 1.000 dibagi 4.000 sama dengan 0,75. Jadi udah kita tahu untuk nilai keanggotaannya adalah 0,25 sama 0,75. Nah, ini makanya grafiknya ini dia bisa tahu. Di sini grafiknya di bawah ya. Nah, ini untuk ini dia bisa ketahuan. Oh, jadi untuk yang turun itu di 0,25, yang naik di 0,75. Kemudian untuk yang persediaan, jadi ada 3 tadi.
terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu sedikit dan banyak. Kalau persediaan tadi, kalau persediaan sedikit dan banyak, kalau permintaan naik dan turun. Nah, ini juga sama, kalian plot untuk yang sedikit. Nah, ini ya, untuk persediaan itu yang paling banyak adalah 600 dan yang terkecil adalah 100. Nah, kita plot. Jadi untuk yang sedikit, ini dari atas, dari nilai keanggotaan 1 ke bawah ke nilai 600, kalau banyak dari 100 naik ke 600. Nah, ini yang ditanyakan adalah kalau persediaannya 300 gimana? Nah, ini ya untuk U persediaan sedikit, Y itu adalah 1, Y kurang dari 100 adalah 1. Ini yang sedikit ya. Kemudian nilai tengahnya 600 tadi, berarti 600 min Y dibagi 500. Kemudian di sini Y kurang dari 100, ini yang 1, nilai Y di antara 100 dan 600 ini adalah 600 dikurangi Y dibagi 500. 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 600. Kemudian untuk persediaan banyak ini ya sama untuk yang 0 tadi. Kemudian Y min 100 dibagi 500. Kemudian untuk yang 1 ini adalah Y lebih dari sama dengan 600. Nah, ini yang 1. Kita bisa mencari nilai keanggotaannya untuk U persediaan sedikit bernilai 300, ini 600, ini harusnya 300. Oh, 500 di nilai tengah, sorry. Jadi kita pakai nilai tengah juga. Nah, untuk yang ini berarti untuk persediaan sedikit 300, berarti 600 dikurangi 300 ini ya Y-nya, dibagi 500 sama dengan 0,6. Kemudian untuk persediaan banyak 300 itu sama dengan 300 dikurangi 100 dibagi 500 sama dengan 0,4. Jadi kita pakai nilai tengah juga. Yang sini. Nah, ini untuk derajat keanggotaannya kita udah ketahuan yang untuk persediaan sedikit adalah 0,6, persediaan banyak adalah 0,4. Ini agak panjang ya. Terus yang produksi barang, tadi permintaan sudah, persediaan sudah. Nah, ini yang produksi. Jadi terdiri atas dua himpunan fazi, berkurang dan bertambah. Nah, ini tadi ya, produksi barang itu yang paling rendah, itu adalah serendah-rendahnya dia sehari harus bisa memproduksi 2.000, dan maksimalnya adalah dia memproduksi bisa sampai 7.000 kemasan per hari. Nah, ini juga sama. Jadi untuk yang nilai yang berkurang, ini satunya kan diangkat 2.000 lah nih. Kemudian di sini 7.000 min Z dibagi dengan 5.000. 5.000 ini nilai tengahnya. Kemudian yang untuk bertambah ini Z dikurangi 2.000 dibagi dengan 5.000. Jadinya, nah kan kita belum tahu nih harus produksi berapa kan tadi yang ditanyakan. Nah, Z-nya lah ini yang kita cari. Sekarang kita cari nilai Z untuk setiap aturan yang menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasinya. Jadi untuk R1, if permintaan turun dan persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Nah, ini kalau kita pakai rule 1. Alpha predikat 1, untuk permintaan turun, irisan persediaan banyak, maka min permintaan turun 4.000 tadi berapa? 0,25 dan untuk persediaan banyak 300 adalah 0,4. Jadi dicek ya. Nah ini kalau turun 0,25, persediaan banyak adalah 0,4. Nah ini dicek terus dimasukkan ke sini. Karena kita N pakainya, berarti pakainya min. Nah antara 0,25 sama 0,4 yang minimum adalah 0,25. Jadi lihat himpunan produksi barang berkurang. Dari 7.000 min Z dibagi dengan 5.000 sama dengan 0,25. Jadi untuk Z1-nya kalau dihitung adalah 5.750. Ini tinggal dimasukkan ya yang nil 7.000 min Z. Untuk
produksi barang yang berkurang. Itu 7.000 min Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Jadi Z1-nya adalah 5.750. Nah, ini dihitung aja, disubstitusi aja. Kemudian R2-nya berapa? R2-nya hilang, nanti tak tambahkan. Jadi kalau untuk R2 tadi itu adalah rule-nya if permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barangnya adalah berkurang. Jadi kita cek untuk permintaan turun berapa. Permintaan turun ini 0,25, terus persediaan sedikit adalah 0,6, jadi 0,25 sama 0,6. Terus produksinya berkurang. Pakainya berarti yang ini rumusnya. Jadi dihitung, berarti min ya, min 0,25 sama 0,26. 0,25 sama 0,6. Ya kan? 0,25, 0,6 berarti yang minnya adalah 0,25 untuk alfa predikat 2 dan produksi barangnya itu adalah berkurang. Nah, jadi sama ya kayak ini untuk R2-nya. Kemudian R3-nya if permintaan naik dan persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Alfa predikat 3 untuk permintaan naik, irisan persediaan banyak. Min, kita pakai min. Jadi untuk permintaan naik tadi adalah 0,75 dan persediaan banyak adalah 0,4. Minnya adalah 0,4. Maka lihat himpunan produksi barang bertambah. Nah ini berarti kita pakai rumus yang Z min 2000 dibagi 5000. Jadi Z min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,4. Z3-nya itu adalah 4000. Kemudian di sini untuk if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Untuk permintaan naik, irisan persediaan banyak. Di sini min untuk permintaan naik adalah 0,75, untuk persediaan sedikit adalah 0,6. Nah, jadi minimumnya kita cari adalah 0,6. Maka lihat himpunan produksi barang bertambah. Sama ya, pakai yang ini. Z min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,4. Sama. Jadi Z4-nya adalah 5000. Nah, jadi ini, nah sama kan yang tadi R2-nya, karena yang nilai minimumnya adalah 0,25. Jadi kita cari nilai Z-nya itu pakai rata-rata. Jadi alfa prediksi 1 dikali Z1, alfa prediksi 2 dikali Z2, dan seterusnya dibagi A prediksi 1 plus alfa prediksi 2, dan seterusnya. Jadi 0,25 kali 550, nah ini sama R1 R2, ditambah 0,4 dikali 4000, ditambah 0,6 dikali 5000, dibagi 0,25 tambah 0,2 tambah 0,4 tambah 0,6. Dan hasilnya adalah 4.983. Jadi jumlah makanan jenis ABC yang harus diproduksi adalah 4.983 kemasan. Nah ini Z-nya ketemu 4983. Nah ini udah jadi yang CRIPS ya, himpunan CRIPS, keanggotaan CRIPS. Jadi misal antara berapa sampai berapa, nah ini ketemu di 4.983. Kemudian yang suka moto, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih bingung? Mungkin penjelasan saya agak bingung. Karena apa? Grafiknya duluan soalnya. Ditanyakan? Masih agak bingung sih Bu, tapi nanti coba nonton videonya aja lagi. Oke. Jadi ini ya, apa sih, mungkin kalian dulu pernah matematikanya apa sih yang kayak min max-nya itu loh, kayaknya mesti sering sih ngitung yang ini kayak gini-gininya. Nah ini kalau kalian paham untuk yang perhitungan
batas atas kurangi batas bawah itu insya Allah bisa. Sebenarnya gampang, tapi yang dihitung ini banyak. Kemudian kalau Mamdani sebenarnya sama untuk tahapannya. Jadi yang pertama ya falsifikasi, kemudian aturannya, rule-nya, terus komposisi rule-nya, terus defasi. Nah, di sini dikenal dengan metode Max-Min. Nah, tapi tahapannya sama kayak yang tadi. Intinya sama tahapannya. Yang pertama adalah pembentukan himpunan fuzzy. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Aplikasi fungsi implikasi pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min, sama ya tadi yang min. Komposisi aturan tidak seperti penalaran monoton. Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu max, aditif, dan probabilistic OR atau probor. Ini ada beberapa metode untuk melakukan sistem inferensi fuzzy-nya. Yang pertama untuk metode max atau maksimum. Metode ini solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasinya ke output dengan menggunakan operator OR. Karena max ya, jadi max itu adalah OR. Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi. Nah, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. USF XI. Nah, ini adalah max USF XI, UKF XI. Jadi kalau yang USF XI ini adalah nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke I. Kalau yang UKF XI ini adalah nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke I. Nah, di sini contohnya langsung. Jadi misalkan ada 3 aturan proposisi sebagai berikut. R1 atau row 1, jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi barang bertambah. Ya, jadi ya, biaya produksi rendah, tapi permintaan naik, maka produksi barangnya bertambah. Kemudian untuk R2, jika biaya produksi standar dan produksi barang normal. Nah, ini nggak ada N-nya. Kemudian untuk yang rule ketiga, if biaya produksi tinggi dan permintaan turun, maka produksi barang adalah berkurang. Nah, ini yang berkebalikannya sama ini. Oke, jadi apabila digunakan fungsi implikasi min, maka metode komposisi ini sering disebut dengan nama max-min atau min-max atau Mamdani. Nah, ini Mamdani itu pakainya max-min atau min-max. Nah, ini ya yang pertama. Ini untuk yang pertama tadi, jadi yang biaya produksi rendah, kemudian permintaannya naik, dan produksi barang adalah bertambah. Nah, ini kan ke sana, ke arah yang kanan itu kan berarti bertambah ya. Nah, jadi aplikasi metode min-nya itu adalah dipotong. Masih ingat kan tadi yang min itu dipotong. Kemudian yang tengah ini tadi yang normal ya. Jika biaya produksi standar, nah standar kan di tengah yang normal. Nah, ini dia nggak ada input lagi, yang N-nya tadi tidak ada input, maka produksi barang normal. Jadi normal di tengah-tengah. Jadi ini dipotong. Kemudian di sini if biaya produksi tinggi dan permintaan turun, maka produksi barang berkurang. Ini biaya produksi tinggi. Tinggi itu berarti di kanan ya. Kemudian permintaannya turun. Nah, ini yang di kiri. Maka produksi barangnya itu adalah berkurang. Nah, makanya di sebelah kiri. Nah, ini dipotong sampai segini ya. Karena ini yang tinggi, normal, yang rendah. Nah, ini aplikasi metode komposisi max-nya. Nah, ini diambil dari potongan-potongan ini. Ini yang pertama yang rendah, sedang, terus tinggi. Nah, ini untuk yang Mamdani. Kemudian yang kedua adalah metode aditif atau sum. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan bounded sum terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan sebagai berikut. USFXI itu berasal dari min 1 USFXI ditambah UKFXI. Nah, ini sama untuk keterangannya. USFXI ini adalah nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke I, dan UKFXI adalah nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke I. Sama, cuma rumusnya yang beda.
Kemudian ada metode probabilistik OR atau probor. Pada metode ini, solusi himpunan fasi diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output daerah fasi. Secara umum dituliskan. Nah, ini rumusnya. USFXI ini didapat dari USFXI ditambah UKFXI dikurangi USFXI dikali UKFXI. Jadi keterangannya sama, cuma rumusnya nih yang beda-beda. Kemudian sampai ke defasifikasi. Jadi input dari proses defasifikasi ini adalah suatu himpunan fasi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fasi, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fasi tertentu tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fasi dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai kris tertentu sebagai output. Nah ini kan defasifikasi udah tahap terakhir ya, yang nanti jadi output krisnya. Nah ini untuk defasifikasi yang daerah A, ini kan di sini, kemudian untuk yang B ini di tengah, daerah C ini yang di kanan. Nah nilai yang diharapkan itu yang di sini. Kayak di tengah-tengahnya itu. Ada beberapa metode defasifikasi pada komposisi aturan Lamdani. Ini sama ya kayak yang tadi di awal. Jadi ada metode centroid atau composite moment. Pada metode ini solusi kris diperoleh dengan mengambil titik pusat Z bintang daerah fasi. Ini rumusnya bisa ini, bisa ini. Ini yang pakai apa namanya tadi? Average atau rata-rata. Ini juga tapi dia pakainya integral. Kemudian ada metode bisektor. Pada metode ini, solusi kris diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fasi yang memiliki nilai keanggotaan separuh dari total nilai keanggotaan pada daerah fasi. Secara umum dituliskan ZP sedemikian hingga ini integral R1 ya. R1 ini integral R1P UZDZ terus sama dengan integral PRN UZDZ. Nah, ini pakainya integral. Kemudian ada metode mean of maximum. Pada metode ini, solusi kris diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Nah, kalau yang tadi itu dipakainya adalah mean. Kalau yang ini rata-rata domainnya ini pakai yang keanggotaan maksimum. Terus ada lagi metode largest of maximum. Pada metode ini, solusi kris diperoleh dengan mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki keanggotaan maksimum. Dan yang E adalah metode smallest of maximum. Pada metode ini, solusi kris diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Ini pakai yang max tapi nilainya yang terkecil. Contoh, jadi kembali pada contoh yang sebelumnya, himpunan fasi pada setiap variabel juga sama seperti penyelesaian pada contoh tersebut. Sekarang diawali dengan mengaplikasikan fungsi implikasi untuk setiap aturan. Karena kita menggunakan metode Mamdani, maka fungsi implikasi yang kita gunakan adalah fungsi min. Nah, di sini untuk aplikasi fungsi implikasi R1, tadi R-nya sama ya rule-nya ya. If permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barangnya berkurang. Nah, ini kan tadi sedangkan ketika di permintaannya 4.000 dan persediaannya di 300. Nah, ini kita cek. Ini ya, untuk alfa predikat 1. Permintaan turun, irisan, persediaan banyak. Jadi min, permintaan turun 4.000 itu tadi 0,25, persediaan banyak 300 adalah 0,4. Maka minnya adalah 0,25. Jadi di sini grafiknya adalah di 0,25. Nah, ini berkurang, turun di angka 4.000 ini, kemudian yang di sini 300, ini di angka 0,4. Nah, karena min yang dipakai, jadi di sini grafiknya yang Z-nya itu adalah 0,25. Nah, ini sama untuk yang R2, jadi yang min-nya itu di 0,25, jadi kayak tadi ya, kenanya itu di min 0,25, meskipun, karena yang berubah yang belakang. Ketika persediaan sedikit itu 0,6. Nah ini. Karena min jadinya tetap 0,25. Kemudian untuk yang R4, R3 permintaan naik dan persediaan banyak, dan produksi barang bertambah.
Nah, untuk alfa predikat 3, ketika permintaan naik, itu adalah nilai keanggotanya 0,75, dan persediaan banyak nilai keanggotanya adalah 0,4. Ini bisa kalian cek, 0,75 dan 0,4. Maka kalau min, berarti dia dipakai adalah 0,4. Terus yang R4, if permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, ini untuk alfa predikat 4, untuk permintaan naik, irisan persediaan banyak. Permintaan naik ini 0,75, persediaan banyak itu 0,6. Nah, minnya adalah 0,6. Jadi ini ya, ditarik ke sini. Nah, terus komposisi antar aturan. Kan tadi sudah ketemu A1, A2, A3. Dari hasil fungsi aplikasi tiap aturan, maka digunakan metode MAX untuk melakukan komposisi antar semua aturan. Nah, ini kan tadi untuk yang A1 ini ada di 0,25 ya. 0,25. Untuk A2 ini ada di 0,6. Nah, daerah hasil kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, dan A3. Sekarang kita cari nilai A1 dan A2-nya dulu. A1 dikurangi 2000. Dibagi dengan 5000 sama dengan 0,25. Ini ya, yang dari data tadi. Data di awal tadi. Mana tadi? Oh, hilang. Nah, ini yang 2000 tadi. Kemudian maksimumnya tadi yang 7000. Jadi permintaan terbesar tadi 5000. Permintaan terbesar adalah 5000. Nah, nih. Maka dia ngitungnya pakai yang A1 dikurangi 2000. Jadi yang terkecil ya, terkecil 2000. Permintaan terbesar adalah 5000, makanya dibagi 5000 sama dengan 0,25. Jadi A1-nya adalah 3250. Kemudian untuk yang ini A2 dikurangi 2000 ini dibagi 5000 juga sama dengan 0,6. Nah, A2-nya adalah 5000. Nah, dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi ini adalah ketika yang 0,25 Z-nya itu adalah 3250 berdasarkan ini. Kemudian untuk yang tengah-tengah, itu berarti 325 Z-nya itu di antara 3250 sampai 5000. Nah, ini kan rumusnya ini ya, Z-min 2000 dibagi 5000. Ini loh. Kan A3 yang kita cari, Z-nya. Kemudian di sini 0,6. Itu berarti 5000. Nah, ini kemudian kita pakai difusifikasi. Metode penegasan yang kita gunakan adalah metode sentroid. Untuk itu pertama-tama kita hitung dulu momen untuk setiap daerah. Jadi yang M1 tadi 0 sampai 3250, terus nilainya itu 0,25. 0,25 ZDZ. Nah, ini silahkan kalian hitung ya untuk integralnya ini. Nah, ini hasilnya adalah 0,125 Z. Nah, ini antara Z kuadrat 0 sampai 3250, maka hasilnya adalah 1320312,5. Kalau kalian agak kesusahan ngitung pakai yang COG, silakan bisa pakai rumus yang lain. Ini kan ada metode-metodenya banyak. Terus yang M2 ini kan 3250 sampai 5000 integralnya. Nah, ini 3250 sampai 5000. Nah, terus rumusnya adalah Z-min 2000 dibagi 5000, Z dz. Maka di sini integral 3250 sampai 5000 adalah 0,02 Z kuadrat min 0,4 Z dz. Terus hasilnya adalah 0,00067 Z pangkat 3 min 0,2 Z pangkat 2. Ini yang dimasukkan ya nilainya 5000 ke sini, 3250 ke sini. Maka hasilnya adalah 31871515,25. Nah, seterusnya sampai M3 ini juga pakainya dari ini 5000 sampai 7000. Ini kan lebih Z lebih dari sama dengan 5000. Kan tadi range-nya yang paling mentoknya itu kan maksimal adalah 7000. Maka di sini integralnya 5000 sampai 7000 terus 0,6 ZDZ. Nah, ini.
Terus dimasukkan, hasilnya adalah 7.200.000. Terus kita hitung luas tiap daerahnya. Nah, tadi kan 3250 dikali 0,25 adalah 812,5 nih ya. 3250 kali 0,25. A2 0,25 tambah 0,6 dikali nih. Dikali 5.000 dikurangi 3250 dibagi 2 sama dengan 743,75. Kemudian di sini A3-nya 7.000 dikurangi 5.000 dikali 0,6 sama dengan 1.200. Nah, titik pusatnya ini dihitung dari ini. 132.0132,5 ditambah 31.875.15,625 tambah 7.200.000 dibagi ini. AA-nya ini. Jadi hasilnya adalah 4.247,74 dibulatkan menjadi 4.248. Jadi jumlah makanan kaleng jenis A, B, C yang harus diproduksi adalah sebanyak 4.248 kemasan. Sebenarnya itu gampang metode Mamdani, cuma tergantung sama divasifikasinya ini ya. Kalian mau pakai metode yang mana? Terus ini masuk Sugeno. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang Mamdani? Oke. Ada? Bu Dina, saya mau izin. Ya. Terima kasih, Bu. Ini ya, pokoknya yang divasifikasinya itu enggak terpatok satu metode ini. Kalau misalnya kalian kesusahan untuk integralnya, nah ini bisa pakai metode yang lain. Pusing integral. Kemudian metode Sugeno. Penalaran dengan metode Sugeno ini hampir sama dengan Mamdani, hanya saja output konsekuen sistem tidak berupa himpunan fasi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Di sini untuk yang pertama ya, ada model fasi Sugeno order 0. Secara umum bentuk model fasi Sugeno order 0 adalah if X1 is A1, dot X2 is A2, dot X3 is A3, sampai Xn is An, dan Z sama dengan K. Dengan AI adalah himpunan fasi ke I. Nah, ini ya yang AA-nya ini. Sebagai anteseden, dan K adalah suatu konstanta tegas atau crisp sebagai konsekuen. Kemudian untuk yang order 1, di sini if X1 is A1 sampai Xn is An, dan Z sama dengan P1 kali X1 ditambah seterusnya Pn kali Xn ditambah I. Dan ini beda. Kalau order 1 ada tambahan rumusnya ini. Karena kalau yang ini Z-nya sama dengan K, kalau ini Z-nya harus dihitung. Dengan AI adalah himpunan fasi ke I sebagai anteseden, dan PI adalah suatu konstanta tegas ke I, dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Bila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka defasifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Ini sama kalau yang defasifikasinya pakai nilai rata-rata. Nah, ini ada contoh Sugeno. Melanjutkan contoh sebelumnya, ini tapi lebih ringkas sih daripada yang Mamdani. Himpunan fasi pada variabel permintaan dan persediaan juga sama seperti penyelesaian pada contoh tersebut. Hanya saja aturan yang digunakan sedikit dimodifikasi. Sebagai berikut ini ya, dengan asumsi bahwa jumlah permintaan selalu lebih tinggi dibanding dengan jumlah persediaan. Nah ini untuk R1, if permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barangnya ini berupa permintaan dikurangi persediaan. Nah, kalau R2, di sini jika permintaan turun dan persediaannya sedikit, maka produksi barangnya itu adalah sama dengan permintaan. Kemudian, if permintaan R3, if permintaan naik dan persediaan banyak,
maka produksi barangnya adalah sama dengan permintaan. Kemudian untuk R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barangnya sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan. Nah ini, jadi ketika di then-nya itu tuh ada rumus-rumus tersendiri. Kalau yang tadi kan langsung ya. Nah kalau ini ada rumus-rumus tersendiri untuk menghitungnya. Sekarang kita cari untuk alfa predikat dan nilai Z untuk setiap aturan. Untuk R1, if permintaan turun dan persediaan banyak, dan produksi barang sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Jadi untuk alfa predikat 1 sama dengan U. Permintaan turun irisan persediaan banyak. Jadi min permintaan turun U persediaan banyak, di sini 0,25 sama 0,4. Minnya adalah 0,25. Nah, nilai Z1 ini adalah 4.000 dikurangi 300 sama dengan 3.700. Nih, permintaan dikurangi persediaan. Kan tadi permintaannya yang ditanyakan itu adalah ketika permintaannya 4.000 tapi persediaannya ada 300. Nah, maka ini langsung dikurangin aja. Ini kan permintaan dikurangi persediaan. Jadi produksi barangnya adalah permintaan dikurangi persediaan. Kemudian untuk R2, if permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan permintaan. Nah, ini untuk alfa predikatnya adalah U permintaan turun irisan persediaan sedikit adalah min 0,25 dan 0,6. Karena minimumnya adalah 0,25 ini, terus nilainya adalah produksi barang sama dengan permintaan. Nah, tadi kan permintaannya 4.000, maka Z2 sama Z2 ini adalah isinya 4.000. Kemudian, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan. Sama ya berarti, tapi untuk alfa predikatnya beda. Untuk permintaan naik sama persediaan banyak. Jadi permintaan naik di sini adalah 0,75, persediaan banyak adalah 0,4, maka yang minimum adalah 0,4. Karena produksi barang sama dengan permintaan, maka nilainya untuk Z adalah 4.000. Nah, ini untuk yang R4 adalah if permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barangnya adalah 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan. Nah, untuk alfa predikatnya kita cari untuk PMT naik, permintaan naik itu nilainya 0,75, persediaan sedikit adalah 0,6, maka yang minimum adalah 0,6. Nah, untuk nilai Z-nya tinggal dihitung 1,25 dikali 4.000 dikurangi 300, maka hasilnya adalah 4.700. Jadi, di sini kita bisa mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya kayak ngitung yang Sukamoto tadi, yang awal. Yang alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 tambah kali Z2 dan seterusnya. Dibagi alfa predikat 1 tambah alfa predikat 2 tambah alfa predikat 3 dan seterusnya. Jadi Z-nya adalah 0,25 dikali 3.700. Nah ini ya, dikali. Ditambah 0,25 dikali 4.000, ditambah 0,4 dikali 4.000, ditambah 0,6 dikali 4.700. Dibagi, nah ini yang derajatnya ini 0,25, 0,25, 0,4, 0,6. Jadi untuk Z-nya adalah di rata-rata 6.345 dibagi 1,5 sama dengan 4.230 kemasan. Jadi Z yang harus diproduksi adalah 4.230 kemasan. Nih ya. Nah ini kan kalian bisa membandingkan, oh kalau pakai metode Sugeno itu fazinya ketemu jumlah makanan yang harus diproduksi adalah 4.230. Kalau pakai Mamdani ini 4248, terus kalau pakai Sukamoto itu hasilnya adalah 4983 kemasan. Jadi beda-beda ya. Jadi tergantung fasi inferensinya karena perhitungannya juga berbeda. Jadi silakan bisa pakai metode 3 ini. Sebenarnya masih ada lagi ya banyak fasi itu. Tapi ini yang paling sering digunakan itu 3 ini. Nah, kalau yang di MATLAB, kalau kalian punya MATLAB itu udah ada metode ini tuh udah ada semua di dalam MATLAB. Jadi tinggal diklik-klik aja. Kalau mau pakai metode Mamdani nanti hasilnya gimana, kalau pakai metode Sugeno
hasilnya gimana. Karena memang MATLAB itu agak berat ya kalau di laptop. Nah, saya coba install juga masih agak berat. Nanti coba kita bareng-bareng untuk yang MATLAB-nya itu nanti kayak gimana untuk pakai metode fuzzy ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang menanyakan deh. Belum, Bu. Umat ya. Ya perlu dibaca lagi sih. Jadi emang perlu perlu banyak baca studi kasusnya. Jadi biar tahu kapan metode ini dipakainya, kapan metode ini dipakainya. Mungkin minggu depan kita bahas masalah studi kasusnya sekalian. Mungkin nanti saya share untuk soal UTS-nya. Tapi kita bahas studi kasusnya dulu aja. Jadi mau dipakai di mana aja. Bisa dipakai di mana aja. Kalau ada yang tertarik bisa baca-baca dulu, nanti sambil kita diskusi atau dibahas untuk yang studi kasus terkait metode fuzzy.